dukungan dan peran ICW sangat dibutuhkan sekali untuk ini gerakan yang ada di Blitar. Bagaimana sikap dari ICW? Saya kira ICW apresiasi besar terhadap masyarakat Blitar yang dari beragam organ. Hari ini berkumpul ada dari petani, nelayan, mahasiswa, buruh, hadir dengan antusias dalam mendukung gerakan pemberantasan korupsi. Dan kami punya tanggung jawab juga untuk menyelesaikan dan melanjutkan persoalan-persoalan korupsi yang mereka sampaikan tadi. Dan hari ini juga kita melihat bahwa sebenarnya bangkitnya kekuatan gerakan anti korupsi yang itu berbasis dari kekuatan rakyat. Dan ini yang menjadi modal besar dalam agenda anti korupsi, karena dukungan besar publik, dukungan besar rakyat adalah dukungan konkret dalam memberikan dukungan penuh terhadap agenda pemberantasan korupsi di tengah beragam ancaman pelemahan yang dilakukan terhadap institusi penegakan anti korupsi. Ya. Tentu dari beberapa persoalan-persoalan yang disampaikan masyarakat tadi, mulai dari kasus pertanahan, IP4T yang kemudian disampaikan tadi, jadi ada konflik lahan juga, ada persoalan tenaga honorer ya, guru ataupun di PNS juga, ada persoalan misal investasi bodong DBS tadi. Ini menunjukkan ada sejumlah kasus-kasus korupsi yang terjadi yang memang perlu pengawalan dan sinergi terhadap aparat penegak hukum juga, khususnya KPK dalam hal ini. Maka langkah ICW tentu dari apa yang disampaikan, dari kasus-kasus yang juga dilaporkan pada hari ini, dari proses diskusi yang tadi, tentu dengan dukungan data yang disampaikan kepada kami juga akan kami follow up untuk kemudian kepada para pihak terkait, khususnya KPK juga, misal beberapa kasus IP4T, kasus DBS bodong yang sudah ditangani kejaksaan yang harus dipantau, termasuk kasus K2 tenaga honorer yang ke Badan Kepegawaian Nasional yang kita akan laporkan juga dengan beberapa temuan-temuan tadi. Ya. Prinsipnya ICW punya tanggung jawab untuk kemudian melanjutkan dari kasus yang sudah dilaporkan. Kasus per kasus di Kabupaten Blitar ini sudah lama sekali, gerakan daripada KRPK juga. Ini memang problem pemberantasan korupsi memang beragam dimensi untuk tuntasnya berapa kasus korupsi. Satu sisi kita apresiasi langkah yang dilakukan KRPK dengan jaringannya, mulai berani melaporkan kasus-kasus korupsi. Karena itu hal yang terpenting dalam agenda pemberantasan korupsi, masyarakat harus mulai berani untuk mengungkap dan melaporkan kasus. Nah, kedua persoalan lain juga sebenarnya di institusi penegakan hukum. Yang kita tahu juga ada beberapa persoalan-persoalan, misal soal mungkin intimidasi, ada kooptasi di situ, ada intervensi yang tidak menutup kemungkinan ketika kasus-kasus ini juga menyangkut petinggi daerah, tidak menutup kemungkinan ada intervensi semacam itu. Nah, kita harapkan aparat penegak hukum tetap mengedepankan azas prinsip-prinsip hukum dalam memproses kasus-kasus tersebut, walaupun yang diindikasikan terlibat adalah para pihak yang memang adalah yang diduga punya irisan dengan petinggi daerah. Satu hal, spirit apa yang bisa diberikan kepada masyarakat dalam hal ini? Gerakan anti korupsi tidak ada artinya tanpa dukungan rakyat. Dukungan rakyat adalah modal besar dalam memberantas korupsi. Ada beberapa hal yang sangat urgent ya, yang ingin kita sampaikan ke semua jajaran. Yang pada intinya adalah masyarakat Blitar Raya itu tetap mendorong adanya penegakan supremasi hukum terkait masalah korupsi. Karena apa? Jelas, korupsi yang ada di Blitar sungguh sangat memprihatinkan dan patut diduga ini sudah melibatkan banyak ya oknum-oknum atau bahkan mungkin diamini melalui konspirasi-konspirasi. Tidak ada efek jelas sama sekali, karena jelas korupsi-korupsi yang lama ini juga tidak mampu dituntaskan secara tepat juga. Kewenangan KPK untuk melakukan supervisi ini harus kita maksimalkan. Artinya setelah kita diskusikan semuanya di sini, entah itu investasi bodong, entah itu korupsi bupati atau wali kota atau yang lainnya, ini dokumen langsung kita serahkan ICW dan diteruskan ke KPK. Dan kita minta agar KPK untuk melakukan supervisi atau pengawasan di tingkat bawah. Itu.